Untuk Islam, tidaklah dapat ada suatu dekonsekrasi dari setiap sistem nilai termasuk sistem nilai sendiri, karena dalam Islam semua sistem nilai yang memerlukan dekonsekrasi. Semua karya budaya manusia termasuk patung-patung berhala telah didekonsekrasikan olehnya sehingga tidak ada kebutuhan lebih lanjut akan evolusi, nilai-nilai atau relativisasi. Nilai-nilai begitu pula halnya dengan kedesakralisasi politik, kekuasaan dan wewenang politik dalam Islam bahkan lebih daripada di dalam Kristen. Desakralisasi politik bukanlah pada mulanya hanya suatu ide yang datang dan disadari secara berangsur-angsur dalam sejarah. Desakralisasi politik telah dikenal sejak awal mula dan dimulai dengan Islam itu sendiri. Islam memang mendesakralisasikan politik karena Islam itu sendiri didasarkan atas kekuasaan Tuhan dan otoritas suci Nabi Muhammad SAW yang tak lain dari refleksi otoritas ilahi dan juga didasarkan atas otoritas dari mereka yang meneladaninya. Jadi orang Islam secara perorangan secara bersama sebagai masyarakat dan sebagai suatu umat selalu menolak legitimasi sakral bagi siapapun. Pemerintah atau negara apapun kecuali kalau orang, pemerintah atau negara itu menyesuaikan dengan praktek Nabi Muhammad SAW dan mengikuti perintah-perintah hukum suci yang diwahyukan oleh Tuhan. Memang orang Islam sesungguhnya tidak berhutang kesetiaan real, bahkan kepada raja, negeri serta negara yang sah, kesetiaan, kepatuhan dan loyalitas. Mereka yang sesungguhnya adalah kepada Tuhan dan kepada nabinya dan tidak menyertakan semua yang lain. Demikian pula halnya mengenai penindak keramatan, alam yang merupakan komponen saling fundamental dalam dimensi-dimensi sekularisasi. Penindak keramatan alam itulah yang menyebabkan sekularisasi memporak-porandakan dunia Kristen Barat masa kini. Karena krisis yang ditimbulkannya demikian luar biasa bahayanya bagi hari depan manusia dan dunianya, dengan melibat bahwa sekularisasi telah menjadi krisis global. Saya kira patut ditunjukkan di sisi hal yang menonjolkan yang menandai asal-usul dan sejarah perkembangan di dunia barat dalam sketsa yang singkat, umum, namun cukup teliti. Sebelum lahirnya agama Kristen dalam zaman Yunani kuno, alam tidak dapat dipisahkan dari dewa-dewa. Tetapi ketika degenerasi dan dekadensi mulai masuk di tengah-tengah orang Yunani, dewa-dewa itu secara berangsur disingkirkan dari alam, sehingga kemudian alam menjadi hampa akan makna spiritual. Kosmologi Yunani pada mulanya, seperti yang hidup dalam alam pikiran rakyat-rakyat di zaman kuno lainnya, dirembesi oleh kekuatan-kekuatan spiritual yang mengatur dan memelihara dan menyangga alam semesta. Para filsuf mencari-cari untuk menemukan prinsip dasar apa yang mereka sebut arch, substansi spiritual yang membentuk landasan bagi semua realitas, dengan telah dicampakkan dewa-dewa dari masing-masing tempatnya di dalam alam. Filsafat Yunani diubah dari bentuk tafsiran simbolis tentang alam menjadi lebih berupa penjelasan mengenai alam dalam pengertian naturalistis, polos, dan rasional murni. Filsafat ini menyederhanakan asal-usul realitas alam menjadi sekedar sebab-sebab dan kekuatan-kekuatan alami belaka. Ketika Aristoteles memperkenalkan filsafat Yunani kepada dunia Romawi, di mana kemudian agama Kristen merumuskan dan berhasil menjadikan dirinya sebagai agama kekaisaran Romawi dan dunia Barat umumnya, rasionalis murni beserta naturalisme yang menelanjangi makna spiritual alam yang hanya dapat diketahui dan diperdalam pemahamannya oleh akal budi manusia telah merupakan faktor-faktor dominan dalam tafsiran pandangan dunia Romawi. Tidak diragukan lagi bahwa bentuk-bentuk filsafat lainnya yang mengakui makna spiritual dari alam, intelektualitas kontemplatif atau metafisika masih ada dalam dunia-dunia Yunani dan Romawi. Tetapi Aristotelisme menguasai selebihnya sehingga ketika agama Kristen muncul di atas pentas, naturalisme dan rasionalisme murni telah mendominasi kehidupan dan pikiran rakyat-rakyat Latin. Kristen sendiri berada di bawah pengaruh gambaran alam naturalistis yang hampa akan makna simbolis ini. Pengaruh itu tercermin dalam sikap merendahkan arti kerajaan alam, dengan mengabaikan perenungan yang sungguh-sungguh mengenainya serta lebih mementingkan kerajaan Tuhan yang lepas sama sekali. Itulah mengapa satu-satunya hubungan yang kiranya dapat terjadi antara dua kerajaan di dalam agama Kristen itu secara logis adalah hubungan supernatural. Unsur-unsur kosmologi Yunani yang menekankan peran terbesar akal budi sebagai sarana utama yang memungkinkan manusia menafsirkan makna spiritual dari alam dan masih banyak berpengaruh, dan ini jelas membawa ke suatu konfrontasi dengan teologi Kristen yang telah berada di bawah pengaruh rasionalisme naturalistis. Akibat dari konfrontasi religio-filosofis ini adalah bahwa teologi Kristen mulai meremehkan peranan akal budi dan dengan demikian juga pengetahuan tentang kebenaran spiritual. Pada waktu yang sama, konfrontasi ini mendesak kepercayaan tak bersyarat bukan melalui akal budi dan nalar, melainkan melalui kemauan manusia belaka dengan cinta sebagai landasan iman. Jadi pengetahuan dan keyakinan yang kedua-keduanya adalah dua sisi daripada satu kebenaran, dan yang juga merupakan esensi akal budi telah diturunkan pada kedudukan yang lebih rendah dibandingkan dengan suatu teologi yang rasional murni. Kita telah membedakan akal budi atau intelek dari pikiran rasional atau nalar dengan maksud untuk menjelaskan persoalan itu dalam sejarah intelektual barat. Namun dalam pandangan kita, akal budi atau al-aql juga mencakup proyeksinya pada pikiran manusia yang menciptakan dan mengatur kegiatan mental, yakni rasio atau nalar yang juga kita sebut sebagai akal.
Kenyataan bahwa kita menggunakan istilah yang sama bagi kedua konsep itu menunjukkan bahwa kita tidak mengadakan pembagian atau pemisahan antara kegiatan-kegiatan kedua buah sisi prinsip kognitif yang sama pada manusia. Karena itu jelaslah bahwa kalau kita menggunakan istilah rasional di dalam bahasa Inggris untuk menerangkan suatu aspek Islam, maka artinya tidaklah sama seperti kalau istilah itu digunakan dalam pembahasan sejarah intelektual Barat dan pengaruhnya pada teologi dan metafisika Kristen, dan pada perkembangan agama Kristen seperti pada uraian tersebut. Apa yang dipandang rasional dalam Islam tidak hanya bertalian dengan penafsiran logis dan sistematis mengenai fakta pengalaman, atau pengolahan data pengalaman sehingga dapat dipahami dan dicerna oleh nalar, atau proses abstraksi fakta, data, dan hubungan-hubungannya, atau penangkapan dan pemberian hukum-hukum yang dilakukan pikiran terhadap alam. Oleh karena nalar adalah suatu proyeksi akal budi, maka nalar bekerja sesuai dengan akal budi, yaitu suatu substansi spiritual yang berpautan dengan organ spiritual yang dikenal sebagai hati atau al-qalb atau kalbu. Karena itu pemahaman realitas spiritual juga berada di dalam daerah lingkup nalar dan tidak perlu terlepas dari pemahaman rasional. Dalam hal teologi Kristen dan kosakatanya yang dilatinkan, dua istilah intellectus dan ratio yang masing-masing berarti pengetahuan, kearifan, dan keilmuan dipandang sebagai saling tidak bersesuaian. Dalam berbagai periode sejarahnya, masing-masing telah diberi penekanan di atas yang lain. Intellectus oleh Agustinus dan ratio oleh Aquinas. Teologi Kristen merendahkan peranan kearifan daripada akal budi dan menekankan pentingnya peranan keilmuan daripada nalar murni yang hanya dapat bekerja atas alam tanpa makna spiritual dan mengikuti logika naturalistisnya secara tuntas. Begitu yang rasional dilepaskan dari yang intelektual, alam dunia dipandang sebagai objek materi fisik tanpa hubungan dengan realitas dan kebenaran spiritual yang menjadi dasarnya. Dengan demikian, alam dianggap tidak berfaedah, bahkan dianggap menghalang-halangi usaha Kristen untuk mencapai dunia rohani. Tidak terletakkan lagi Aristotelesianisme menjadi terserak ke dalam teologi dan metafisika Kristen. Asimilasi filsafat Aristoteles ke dalam teologi Kristen akhirnya tercapai dalam abad ke-13 ketika Aquinas mencapai apa yang dikenal di dalam sejarah intelektual Barat sebagai sintesa Thomistis. Filsafat dan teologi rasional tanpa kriteria intelektual tentu saja menimbulkan keraguan-raguan tentang eksistensi objek-objek seperti yang ditunjukkan oleh Occam dengan menggunakan metafisika wujud teomistis. Dalam rasionalisme dan sekularisme dan alam mencapai puncaknya dengan adanya revolusi Kopernisius di bidang fisika, di mana desentralisasi bumi di dalam jagat raya menimbulkan gema yang mengurangi arti pentingnya manusia di dalamnya. Hal ini akhirnya menyebabkan manusia terenggut dari makna kosmisnya. Manusia diturunkan kembali ke buminya dan keluhurannya disanggah. Dalam pandangan dunia Kristen Barat, manusia digambarkan sebagai makhluk yang jatuh dan penurunnya kembali ke bumi teresentralisasi. Nampaknya memang sesuai dengan arti yang melekat pada doktrin penembusan, barangkali lebih penting dalam efek pensekularisasiannya. Dan terhadap perkembangan ilmu di Barat adalah revolusi Kartesius dalam abad ke-17 yang mengakibatkan suatu dualisme mutlak antara yang materi dan roh. Sedemikian sehingga alam terbiarkan terbuka bagi penyelidikan dan pelayanan ilmu sekular. Revolusi ini menyiapkan pentas bagi manusia di mana ia tinggal hanya dengan dunia di kedua belah tangannya. Filsafat Barat berkembang dengan mantap dan logis di sisi ilmu pengetahuan yang mensekular. Manusia semakin digambarkan dengan menekannya sisi humanitas, individualitas, dan kebebasannya. Manusia telah melepaskan diri dari dewa-dewa dan alam yang kesemuanya telah terhalau oleh serangan-serangan rasionalnya yang menjadikan alam lebih alami baginya. Sekarang manusia dengan pernyataan dirinya mencoba dengan sarana filsafat dan ilmu pengetahuan sekular untuk merebut kebebasan dari Tuhan alam semesta, sehingga ia bebas bertindak terhadap alam yang dihadapinya. Sementara di dalam abad ke-17 dan 18, para filsuf Kristen masih percaya terhadap kemungkinan suatu ilmu metafisika sebagai sarana untuk menafsirkan dan membuktikan kenyataan tentang kebenaran-kebenaran spiritual seperti misalnya Tuhan, jiwa, dan kebakaannya, dunia sebagai suatu keseluruhan, dan arah kecenderungan serta metode dari pikiran dan logika sekular seperti telah kita lihat sepintas. Hal tersebut telah merembes ke dalam struktur metafisis sedikit-sedikitnya sejak abad ke-13. Di dalam abad ke-15 dan 16, selama periode yang dikenal sebagai Renaissance, manusia di Barat nampaknya telah kehilangan minat pada Kristen sebagai suatu agama. Mereka sibuk dengan asyiknya mengejar pengetahuan dan penghidupan kembali. Peradaban kuno yang mulai diperkenalkan kembali kepada mereka telah melampaui apa yang bagi mereka merupakan suatu zaman kemunduran, suatu zaman di mana Kristen berperan netral
berperan sentral. Mereka menekankan pentingnya sumber-sumber kuno yang baru ditemukan dan menolak standar-standar dan metode-metode dari zaman pertengahan. Mereka tergerakkan oleh penemuan akan dunia dan manusia, dan kehilangan gairah di dalam teologi dan metafisika zaman pertengahan sebagai penafsir kenyataan demi tafsiran yang baru atau ilmiah modern itu. Di dalam tafsiran ini mereka meletakkan tekanan atas manusia dan tempatnya di alam semesta. Nama Renaissance itu sendiri berarti dilahirkan. Nama ini tentu mencerminkan suatu intelektual dari masa kemana orang Barat merasa dirinya dilahirkan ke suatu dunia baru dan kemungkinan-kemungkinan baru. Suatu keinsafan baru akan kekuasaan dan kekuatannya. Maka dari abad ke-17 sampai ke-19, masa pencerahan Eropa dihubungkan dengan suatu kelanjutan dari Renaissance. Zaman ini ditandai oleh semangatnya terhadap materialisasi dan sekularisasi manusia ideal di dalam suatu masyarakat ideal. Filsuf naturalis menulis tentang hukum alami, agama alami, dan memberi tekanan pada humanitas, kebebasan, kemerdekaan, keadilan, gagasan-gagasan. Mereka dijadikan kenyataan di Amerika dan diabadikan sebagai dasar falsafah kemerdekaan negara tersebut. Jika Renaissance berhenti dilahirkan, maka Enlightenment menunjukkan kepada proses menjadi dewasanya orang Barat dari tingkat kekanak-kanakannya di mana nalarnya harus tergantung kepada bantuan dari yang lain. Dan yang sekarang tersadarkan sebagai telah matang ibarat burung yang tumbuh berbulu dan siap terbang dengan gelagah sayapnya sendiri. Jadi sementara para filsuf Kristen berusaha menegakkan suatu ilmu metafisika, mereka sebenarnya berkat unsur-unsur sekuler yang sejak berabad-abad telah meresap ke dalam struktur metafisinya, hanya mengantarkan metafisikanya ke arah penghancuran terakhir, seolah-olah termakan karat dari dalam oleh unsur-unsur itu juga. Kristen akhirnya disalah sebagai telah kehilangan kepercayaan dari orang Barat terhadap agama yang diwahyukan. Sesudahkan di abad ke-18, metafisika dipandang sebagai suatu penuntun yang tidak perlu dan tak dapat dipercaya ke realitas dan kebenaran. Jadi metafisika hendaknya ditinggalkan oleh orang-orang yang berpikir rasional karena seperti yang telah peragakan oleh filsafat, kenyataan-kenyataan dan kebenaran-kebenaran spiritual tidak dapat diketahui atau dibuktikan dan tak seorang pun dapat memastikan akan eksistensinya. Sebenarnya filsafat dan ilmu pengetahuan sekuler kesemuanya berlawanan dengan pandangan Kristen yang benar. Itulah yang akhirnya membawa orang Barat untuk percaya kepada evolusi dan historisitas manusia. Di dalam zaman kita sekarang, kepercayaan dan sekularisasi yang berjalan dengan bergandengan tangan itu hampir menggantikan Kristen Barat di dalam hati dan pikiran orang Barat. Kalau penindak keramatan alam telah menurunkan derajat alam menjadi sekedar suatu objek kegunaan yang hanya dimiliki makna dan nilai fungsional untuk pengolahan ilmiah dan teknis untuk manusia, maka terestrialisasi manusia ini telah menurunkan derajat manusia dari sifat spiritualitasnya dengan cara mengutamakan kumanitas dan wujud fisiknya, pengetahuan dan kekuasaan serta kebebasan sekulernya. Proses yang terakhir ini menuju ke pendewasaannya dan juga kepercayaannya pada usaha-usaha rasionalnya sendiri mengenai penyelidikan tentang asal-usul serta tujuan akhir manusia dan pada pengetahuannya sendiri yang disusun sebagai kriteria untuk menilai kebenaran atau kepalsuan pernyataan-pernyataannya sendiri. Jelaslah bahwa penindak keramatan alam dalam artian yang diambil dari perkembangan sejarah filsafat dan ilmu pengetahuan sekular dan pengaruhnya atas teologi Kristen Barat seperti yang dilukiskan di atas pastilah bertentangan terhadap pandangan mengenai alam oleh Islam. Quran suci menyatakan dengan istilah-istilah pasti bahwa keseluruhan alam semesta seperti apa adanya adalah sebuah buku yang agung dan terbuka untuk dimengerti dan ditafsirkan. Quran suci juga mengatakan bahwa manusia memiliki kecerdasan, paham, pengertian, kearifan, dan pengetahuan dan pastilah mengetahui arti buku. Itu karena alam itu ibarat buku yang bercerita kepada kita tentang Maha Pencipta. Ia berbicara kepada manusia sebagai wahyu Tuhan. Uraian Quran suci tentang alam dan manusia dalam keterungkapan lahir dan ketersembunyian batin daripada kedua-keduanya sebagai ayat atau kata-kata, kalimat, tanda-tanda, lambang-lambang, dan menerangkan dengan jelas akan hal itu. Alam mempunyai arti kosmis dan harus sebab hubungan simbolisnya dengan Tuhan, yaitu dihormati. Menurut Quran suci, manusia adalah wakil Tuhan atau khalifah dan pewaris kerajaan alam. Ini tidak berarti bahwa manusia boleh cukup angkuh untuk memandang dirinya sebagai sekutu Tuhan dalam penciptaan. Seperti dipikirkan oleh beberapa orang modernis dan bahkan teolog-teolog Kristen Barat tradisional, ia harus memperlakukan alam dengan benar. Haruslah ada keselarasan antara dirinya dan alam, karena ia telah dipercaya untuk mengurus kerajaan alam, kepunyaan Tuhan. Ia harus memeliharanya dan memanfaatkannya menurut ketentuan, tidak merusaknya atau menyebabkannya kekacauan di dalamnya. Jika alam adalah sebuah buku yang agung dan terbuka, maka kita harus mempelajari arti kata-katanya agar supaya dapat mencamkan tujuan-tujuan
tujuan-tujuan antara dan tujuan akhirnya, dan melaksanakan perintah-perintah, ajakan-ajakan, dan instruksi-instruksi dengan memanfaatkannya sedemikian sehingga kita akan mengetahui dan mengakui dengan penghargaan yang penuh terima kasih atas kemurahan hati yang berlimpah-limpah serta kearifan yang tiada bandingnya dari sang penulisnya. Tidaklah mengherankan meskipun patut disesalkan bahwa Bonaventura dari Bagno Reggio, orang yang hidup sesama dengan Aquinas, tidak pernah mengembangkan makna simbolis alam yang penting ini ke dalam teologi Kristen. Padahal ia juga memperhatikan bahwa alam itu ibarat sebuah buku terbuka yang dapat dimengerti dan ditafsirkan oleh mereka yang mengetahui arti kata-kata itu. Pengamatannya yang menarik perhatian ini secara tidak meragukan lagi berasal dari Quran Suci, yang terjemahnya Latin secara ia peroleh. Tetapi tidaklah mengherankan jika ia tidak mengembangkan ide itu ke dalam teologi Kristen. Soalnya, Kristen Barat sesudah itu cenderung memperlakukan alam tidak dengan penuh rasa hormat sebagai suatu subjek studi dalam pengertian intelektual. Lebih lagi, Bonaventura adalah pengikut utama Augustinus yang menekankan pentingnya akal budi manusia sebagai alat untuk merenungkan kebenaran-kebenaran yang lebih tinggi. Pada waktu itu, Aquinas terlibat secara mendalam di dalam pembelaan Aristoteles terhadap Augustinianisme, Platonisme, serta Neoplatonisme yang menguasai pengikut aliran Averroes dan Avicenna di Universitas Paris. Kemenangan akhir berada di tangan Aquinas, dan Augustinianisme bersama dengan tekanannya pada akal budi terkalahkan. Hanya dalam masa kita mulai timbul sesuatu perhatian atas pengamatan Bonaventura tentang alam, meski hanya dalam cara yang kebetulan tanpa memberikannya arti penting dan pusat perhatian. Penidak keramat alam pengertian mereka telah menelanjangi alam dari makna kosmis ataupun memusuhkan hubungan simbiolisnya dengan Tuhan, rasa hormat manusia terhadap alam direnggetnya, sedemikian sehingga ia memperlakukan alam itu dengan rasa ingin membalas dendam tanpa balas kasihan. Komponen-komponen itu juga menandai Islam dengan manifestasi nyata dan benar dalam sejarah dengan membuat revolusi dalam pandangan manusia mengenai dunia. Tetapi harus ditekankan bahwa komponen-komponen integral yang bagi dunia dan manusia Kristen Barat menggambarkan dimensi-dimensi sekularisasi itu. Tidak berarti menggambarkan pengertian yang sama bagi Islam, meskipun pada kenyataannya terdapat kemiripan sekali dalam gaya berbuat mereka dalam menghadapi manusia dan sejarahnya. Demikian pula halnya jika seorang Kristen dan seorang Muslim pada dasarnya sama, dalam pengertian bahwa mereka adalah sesama manusia dan percaya pada agama-agama yang sangat mirip satu sama lain, maka tidaklah dapat dikatakan bahwa oleh karena adanya kemiripan yang jelas antara agama mereka, bisa ada semacam Islam Kristen atau Kristen Islam. Itu hanya mencerminkan kekacauan akan pengertian kedua agama tersebut. Adapun yang dimaksud dengan Kristen Islam atau Islam Kristen itu
Itu pasti itu bukan Kristen dan bukan pula Islam. Kristen adalah Kristen dan Islam adalah Islam. Maka jelaslah keliru bagi kaum muslim, khususnya beberapa ulama yang ikut-ikutan kecenderungan modernis, beberapa sarjana dan kaum terpelajar yang telah mendapat pengalaman dari pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban barat yang sejak lahir abad yang lalu dan permulaan abad ini hingga sekarang, ia telah kagum secara berlebih-lebihan pada kemajuan-kemajuan barat. Dalam rangka usaha mereka yang bermaksud baik dengan cara meningkatkan pikiran kaum muslim ke taraf kemajuan-kemajuan modern dalam bidang ilmu dan teknologi serta ilmu kemanusiaan dan kenyataan-kenyataan mereka berbicara mengenai hal-hal yang tak masuk akal, seperti misalnya sosialisme Islam dan sosialisme dalam Islam. Mereka mengacaukan pengertian Islam dan sosialisme jadi bertanggung jawab atas kebingungan kaum muslimin karena membawa mereka sesat dan menyebabkan sengketa yang tidak perlu di kalangan mereka sendiri. Sosialisme adalah ideologi sekular yang terpisah dan tidak akan pernah ada semacam realitas seperti sosialisme Islam atau sosialisme dalam Islam. Jika mereka ingin dan bermaksud menyampaikan pengertian bahwa komponen-komponen integral tertentu dan dalam dimensi-dimensi sosialisme adalah paralel atau mirip dengan yang ada dalam dimensi-dimensi Islam, maka hendaknya mereka menyatakan pengertian itu dengan cara lain yang tidak mudah terpengaruh oleh suatu penafsiran yang berarti ganda seperti dimensi-dimensi sosial, politis, dan ekonomi Islam. Atau beberapa pernyataan lain semacam itu yang dengan sedikit usaha intelektual dapat dengan mudah dianggap, dipandang, dan diterima sebagai tafsiran pandangan dunia Islam yang sah. Tetapi karena kegagalan mereka untuk memahami itu dan tekad mereka untuk menulis seperti apa yang mereka lakukan, memperlihatkan dengan jelas akan kekurangannya mengenai pengetahuan yang benar dan kedalaman pengetahuan mereka baik mengenai kebudayaan dan peradaban Islam maupun mengenai Barat ataupun kedua-keduanya. Dengan demikian, mereka merupakan ancaman bagi umat muslimin dalam hal kesejahteraan dan tuntunan yang benar. Sama halnya bahwa tidak bisa pernah ada suatu sosialisme Islam, begitu pula lah tidak bisa pernah ada suatu sekularisme Islam. Dan seunggulnya sekularisasi tidak pernah bisa merupakan sesuatu bagian dari Islam. Oleh karena itu, komponen-komponen integral yang pengaruh historis dan kulturalnya di Barat bertalian dengan dimensi-dimensi sekularisasi, yang tidak perlu menjadi monopoli kebudayaan dan peradaban Barat sebab suatu peranan historis dan kultural yang penting juga dimainkannya. Dalam dampak Islam pada sejarah dan kebudayaan, hendaknya hanya ditafsirkan dalam perspektif Islam yang semestinya sebagai komponen-komponen integral dalam dimensi-dimensi Islamisasi. Islamisasi adalah pertama-tama pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis, animistis, nasional, kultural, dan sesudah itu dari pengendalian sekular terhadap nalar dan bahasanya. Manusia Islam adalah ia yang nalar dan bahasanya tidak lagi dikendalikan oleh magi, mitologi, animisme, tradisi-tradisi nasional dan kultural serta sekularisme. Ia terbebaskan dari pandangan dunia yang magis dan sekular kedua-duanya. Kita telah menggambarkan sifat Islamisasi sebagai suatu proses pembebasan meskipun manusia mempunyai komponen jasmani dan rohani, sekaligus pembebasan itu menunjukkan kepada rohnya. Sebenarnya manusia yang demikianlah manusia sejati yang semua tindakannya dilakukan dengan sadar penuh makna. Pembebasan roh atau jiwanya membawa pengaruh langsung atas keadaan fisik atau badannya yang mendatangkan kedamaian dan keselarasan di dalam dirinya melalui manifestasinya sebagai manusia dan juga keselarasan antara dirinya dan alam. Dengan pembebasan dalam pengertian ini, ia telah mengarahkan hidupnya menuju keadaannya yang asli, yang selaras dengan keadaan semua yang ada di ekstensi, yakni fitrah. Pembebasan ini juga membebaskan manusia dari keinginan yang kuat untuk memuaskan tuntutan badaniyah yang cenderung ke arah sekular dan ketidakadilan terhadap diri atau jiwanya yang ketidakadilan terhadap diri atau jiwanya yang sejati. Soalnya, sebagai wujud badaniyah, manusia cenderung lupa akan kodratnya yang sejati dan menjadi masa bodoh terhadap tujuan hidupnya yang benar serta tidak adil terhadapnya. Islamisasi adalah suatu proses yang tidak begitu banyak berarti sebagai evolusi daripada devolusi kepada sifatnya yang asli. Manusia sebagai roh telah sempurna, tetapi manusia sedemikian kalau diwujudkan sebagai yang badaniyah akan menjadi pelupa, masa bodoh, dan tidak adil terhadap dirinya. Dan oleh karena itu tidak perlu sempurna. Evolusinya ke arah kesempurnaan adalah kemajuannya menuju realisasi sifat aslinya sebagai roh. Jadi dalam pengertian individual, personal, dan eksistensial, Islamisasi menuju kepada apa yang telah diuraikan di atas, di mana Nabi Muhammad SAW merupakan teladan yang tertinggi dan paling sempurna dalam pengertian kolektif, sosial, dan historis. Islamisasi menuju kepada perjuangan komunitas ke arah realisasi sifat moral dan etis, kesempurnaan sosial yang dicapai zaman Nabi Muhammad SAW yang menciptakan di bawah tuntunan Allah.
Kita juga telah mendefinisikan Islamisasi sebagai pertama-tama melibatkan Islamisasi bahasa, dan fakta ini ditujukan oleh Quran Suci sendiri ketika pertama kali diwahyukan di antara bangsa Arab. Bahasa, pikiran, dan nalar saling berhubungan erat dan memang saling bergantung dalam memproyeksikan kepada manusia pandangan dunia atau visi realitasnya. Maka Islamisasi bahasa menyebabkan Islamisasi pikiran dan nalar tidak ada dalam pengertian sekular, tetapi dalam pengertian seperti yang telah kita uraikan. Islamisasi bahasa Arab yang termuati ilham ketuhanan dalam bentuk wahyu telah mengubah kedudukan bahasa Arab di antara bahasa-bahasa manusia menjadi satu-satunya bahasa yang hidup yang diilhami Tuhan, dan dalam pengertian ini menjadi baru dan tersempurnakan sampai tingkat perbandingan tertinggi terutama kosakata dasar Islam, tidak bergantung kepada perubahan dan perkembangan, dan tidak dipengaruhi oleh hal ikhwal perubahan sosial seperti halnya semua bahasa-bahasa lainnya yang berasal dari kebudayaan dan tradisi. Terangkatnya bahasa Arab sebagai bahasa di mana Tuhan mewahyukan kitab suci Al-Quran kepada manusia menjadikan bahasa itu terpelihara tanpa perubahan, tetap hidup dan tetap kekal sebagai bahasa Arab standar yang luhur dengan kriteria linguistik dalam segala hal, memperlihatkan pernyataan yang paling tinggi dan paling baik. Oleh karena itu, arti istilah-istilah yang bertalian dengan Islam, setiap arti semacam itu diatur oleh perbendaharaan kata semantik dari kitab suci Al-Quran dan tidak oleh perubahan sosial, sehingga untuk segala zaman dan setiap generasi pengetahuan lengkap tentang Islam menjadi mungkin, karena pengetahuan tersebut termasuk norma-normanya yang etis, aksiologis, estetis, dan logis. Dan ini telah merupakan suatu hal yang mapan, terbangun, dan bukannya suatu yang berkembang seperti halnya dengan manusia dan sejarah yang dikatakan berkembang. Jika kemudian terjadi suatu perasaan bahwa Islam tidak cukup dan tidak relevan terhadap situasi-situasi yang berubah, perasaan khayali ini dalam kenyataan menjadi bukan karena Islam tidak cukup atau tidak relevan, tetapi karena semata-mata disebabkan oleh kealpaannya atau nisyan yang mendatangkan kebodohan, jahil, yang dapat diobati dengan belajar dan mengingat-ingat. Kebodohan menyebabkan kebingungan, zulmun an zulmun, dan kebodohan serta kebingungan adalah akibat deislamisasi yang memang terjadi di antara kaum muslimin dalam sejarah. Deislamisasi adalah tuangan dari konsep-konsep yang berlawanan ke dalam jiwa kaum muslimin yang kemudian mengendap dan mempengaruhi pikiran serta penalaran mereka. Inilah yang menyebabkan kelupaan akan Islam beserta kewajiban muslim kepada Tuhan dan Nabi-Nya. Kewajiban yang sesungguhnya diberikan kepada dirinya, dan oleh karena itu juga tidak adil terhadap diri itu. Itulah anutan yang lekat kepada kepercayaan dan tahyul para Islam, kebanggaan akan tradisi-tradisi kultural para Islam, serta pengideologiannya. Anutan itu juga bisa berbentuk kepercayaan akan sekularisasi. Telah kita amati sebelum ini bahwa teolog-teolog Barat telah membuat suatu perbedaan tegas antara sekularisasi dan sekularisme, di mana sekularisme adalah nama yang menunjukkan bukan suatu proses, tapi suatu hasil kristalisasi dari proses sekularisasi ke dalam bentuk yang khusus dan berbeda berupa suatu ideologi. Mereka juga telah menyeratkan bahwa setiap isme adalah ideologi. Sudah tentu ini tergantung dari bagaimana istilah ideologi itu dimengerti dan kepada istilah apa isme itu menjadi akhiran kata. Pada tingkat pertama, jika ideologi diambil untuk memasukkan seperangkat ide-ide umum atau program filosofis tanpa mempunyai suatu referensi terhadap tafsiran dan pelaksanaannya sebagai pandangan dunia dari suatu negara, maka demikianlah sekularisasi seperti yang mereka gambarkan adalah ideologi. Perbedaannya adalah bahwa pandangan dunia yang satu tertutup dan yang lain terbuka. Tetapi jika ideologi diambil untuk memasukkan seperangkat ide-ide umum atau program filosofis yang mendapatkan ungkapan sebagai pandangan dunia yang resmi dari suatu negara, maka lagi-lagi sekularisasi seperti yang mereka gambarkan adalah juga suatu ideologi. Karena mereka menggambarkan sekularisasi tidak hanya sebagai suatu proses sejarah di mana manusia tenggelam secara pasif, tetapi manusia itu sendiri terlibat secara aktif dalam menciptakan proses itu, sehingga pada setiap manusia membentangkan suatu program filosofis yang memproyeksikan suatu pandangan dunia yang secara resmi diterima oleh suatu negara, biarpun pandangan dunia itu dalam bentuk suatu relativisme sekular. Jadi menurut cara mereka menggambarkannya, sekularisasi tampaknya tidak berbeda dari sekularisasi Pada tingkat kedua, kita mengatakan bahwa tidak setiap isme adalah ideologis dalam pengertian kedua dari konsep ideologis seperti tersebut di atas. Sebenarnya terhadap konsep ideologi dalam pengertian kedua itulah kita berkepentingan, karena pengertian itulah yang terdapat dalam pikiran mereka. Meskipun tidak dinyatakan dengan tegas, karena sekularisme dan sekularisasi kedua-duanya yang menurut cara penggambaran mereka adalah pandangan-pandangan dunia yang hampir mirip, adalah pandangan dunia yang dapat diterapkan pada negara dan masyarakat. Jadi dalam pengertian ini, yakni pengertian yang mereka maksudkan, kita mengatakan bahwa tidak setiap isme adalah ideologis. Karena itu tergantung atas penunjukan konseptual dari istilah yang berakhiran kata tadi. Kalau isme menjadi akhiran kata dari sekular atau kapital atau sosial atau nihil, itu tidak menunjukkan ideologi dalam artian ini. Barangkali
Barangkali begitulah dalam artian pertama tersebut di atas. Sekalipun demikian kita dapat menggambarkan dan berbicara tentang rasionalisme Islam, tetapi bukan sekularisme Islam. Maka sejauh kita berkepentingan implikasi-implikasi yang berpautan dalam pengertian konsep ideologi yang kedua itu, walaupun tanpa diragukan lagi berasal dari pengertian yang pertama, patut mendapat perhatian kita segera, sebab pengertian itulah yang membuat sekularisme atau sekularisasi menampilkan ancaman langsung terhadap kita. Terlepas dari perbedaan akademis yang ada antara pandangan dunia terbuka yang diproyeksikan oleh sekularisasionisme pada satu pihak dan pandangan dunia tertutup yang diproyeksikan oleh sekularisme pada pihak yang lain. Keduanya adalah sama-sama berlawanan terhadap pandangan dunia yang diproyeksikan oleh Islam. Sejauh menyangkut pertentangan terhadap Islam, kita tidak menemukan perbedaan antara keduanya yang cukup berarti bagi kita guna membenarkan pembedaan khusus daripadanya dilihat dari segi pandangan pertimbangan praktis. Sesungguhnya sekalipun apa yang dikatakan oleh para teolog tentang sekularisasi yang mempunyai akar-akarnya dalam kepercayaan Injil dan sekularisme dalam filsafat dan ilmu barat, suatu pernyataan yang telah kita tunjukkan sebagai tidak benar dalam arti bahwa keduanya mempunyai akar-akarnya dalam filsafat, ilmu, dan metafisika barat. Maka menurut logika historisitas dan evolusi, yang satu memang mungkin yang terlebur dengan yang lain. Oleh karenanya dalam buku ini khususnya dengan menunjuk kepada judulnya Islam dan Sekularisme, istilah sekularisme dimaksudkan guna menunjuk tidak hanya ideologi sekular seperti umpamanya komunisme atau sosialisme, tapi juga meliputi semua pernyataan pandangan dunia sekular termasuk yang diproyeksikan oleh sekularisasi yang tidak lain hanya pada relativisme historis sekular yang telah saya sebut sekularisionisme tadi. Telah kita katakan terdahulu bahwa agama Kristen tidak mempunyai hukum yang diwahyukan atau syariah seperti yang kita miliki dalam Islam. Karena Kristen bukanlah suatu agama yang diwahyukan yang sesungguhnya menurut pengertian kita. Juga telah kita katakan bahwa konsep agama yang jelas tidak dimilikinya, kecuali dalam ungkapan-ungkapan kepercayaan yang dinyatakan dengan kabur, dan fakta ini juga berhubungan dengan apa yang disebutkan pada kalimat terdahulu. Dogma Kristen berkembang dan telah berkembang sejak masa-masa dahulu serta selalu ada dalam suatu proses perkembangan. Keinsafan bahwa agama berkembang adalah suatu penemuan baru, bahkan di antara para teolog. Dan inilah juga barangkali mengapa tidak pernah dan tidak akan pernah mudah bagi mereka untuk mendefinisikan kepercayaan dan agama. Sumber-sumber sekuler mereka memang telah mengemukakan apa yang sebenarnya adalah deskripsi mengenai agama, yang akhirnya mereka susutkan menjadi suatu sistem doktrin-doktrin dan upacara-upacara agama yang dalam pengertian mereka telah berkembang dan berevolusi dengan manusia sebagai bagian dari aspek sejarah dan proses. Sejarah dan proses pematangan manusia. Aspek-aspek yang lebih mendalam dari agama ditanggulangi dan ditafsirkan bukan oleh teologi, melainkan oleh suatu ilmu-ilmu baru yang mereka perkembangkan untuk maksud itu yang disebut filsafat religi. Perkataan religi itu sendiri berasal dari kata bahasa Inggris pertengahan itu religion, dan dari bahasa Perancis kuno religion, serta dari bahasa Latin religio, secara samar-samar menunjukkan kepada suatu ikatan antara manusia dan Tuhan-Tuhannya. Dan kata ini tidak banyak memberikan keterangan tentang artinya sebagai suatu aspek kehidupan manusia yang sejati dan fundamental. Lagi pula, ide kesepakatan yang secara kabur terlihat di belakangan ikatan yang ada antara manusia dan Tuhan-Tuhannya, karena struktur khusus dari bahasa itu telah menjadi kabur membingungkan kalau diterapkan untuk menunjuk kepada Tuhan semesta alam dari agama sejati. Tidak dilakukan adanya kesepakatan umum di antara manusia bahwa konsep agama harus berbuat dengan semacam ikatan, tetapi hal ini tidak jelas diterangkan dalam berbagai agama dan tiada buku yang diwahyukan untuk kaum Alkitab menunjukkan pada keterikatan fundamental dan asli, apapun antara manusia dan Tuhan. Hanya di dalam kitab suci Al-Quran saja dijumpai petunjuk yang jelas tentang basis agama yang paling penting ini, seperti yang akan dipaparkan dalam bab berikut.